Perkenalkan semuanya, nama saya Rofiq Zakaria. Saya berasal dari Kediri, Jawa Timur. Mungkin ada dari audiens ini yang aslinya Jawa Timur atau bahkan mungkin ternyata tetangga saya. Nah, Jawa saya Timur. lahir Jawa Timur. Nah, saya kelahiran tahun 1992. Jadi umur saya sekarang kira-kira masih 30 berapa ya? 33. 34. Oh, 4. Ah, iya, 92 saya, 34. Oke, saya saat ini punya istri satu, anak saya empat. Kebetulan sekali. Nah, dari sini mungkin saya izin share screen langsung ya, Kak ya. Eh, Boleh. Ngomong-ngomong ada dua orang dari Kediri nih di sini. oh, dua orang dari Kediri. Oke, sudah keluar ya presentasi saya. Udah, Mister. Oke, siap. Terima kasih. Nah, kebetulan saya ini dipercaya oleh Tuhan buat memimpin salah satu lembaga yang saya dirikan sendiri di tahun 2013. Namanya adalah SOS Course and Training awalnya. Seperti itu. Nah, awal mula berdirinya SOS Course and Training, tapi sebelumnya ini SOS Course and Training ini kita berpindah-pindah tempat sebelumnya. Baru sekitar 2021 kita baru punya tempat paten karena sebelumnya kita ngontrak di daerah Kampung Inggris Pare. Mungkin ada yang pernah dengar. Kampung Inggris Pare itu kan daerah yang terkenal dengan pembelajaran bahasa Inggris yang sangat efisien dan cepat. Itu tidak cuma kita saja sebagai orang Indonesia yang mengakui, tapi juga diakui oleh em, brand ambassador bahasa Inggris sendiri. Begitu. Jadi orang luar negeri itu juga mengakui bahwa di kampung Inggris itu mempunyai metode yang lain dan berbeda dalam pengajaran bahasa Inggris. Loh, kenapa kok saya menjelaskan tentang bahasa Inggris dulu? Nah, karena nanti ada kaitannya antara pembelajaran bahasa Mandarin kita di sini dan juga bahasa Inggris. Kita tempatnya di Kampung Inggris. Saat ini kita berada di dua tempat office kita. Ada di Jalan Camellia, perumahan Kirana Cluster. Dan juga ada juga di Jalan Veteran, di perumahan juga di Green Pare Residen 1. Seperti itu. Oke, SOS Course and Training itu saya dirikan dengan istri saya. Sebenarnya saya agak sedikit mungkin di sini plot twist ya. Saya bercerita tentang background education saya. Mungkin dari jenengan semuanya, dari Anda semua berpikir bahwa saya itu memang murni dari jurusan pendidikan atau minimal jurusan sastra sekolah saya dulu. Tapi tidak, teman-teman. Saya itu background education saya SMA, sekolah SMA itu saya sekolah di Sekolah Pertanian Pembangunan. 3 tahun saya sekolah di sana. Setelah itu, setelah sekolah SMK di sana, saya lanjut lagi kuliah di UNMER, Universitas Merdeka. Nah, berhubung saya kuliah di Universitas Merdeka itu ngambilnya kelas reguler karena di sana tidak ada kelas ekstensi untuk karyawan. Saya merasa kurang pas karena saya pengen kerja, pengen dapat uang pada waktu itu setelah lulus SMA itu. Akhirnya saya berpindahlah ke Uniska, Universitas Islam Kadiri. Di situ saya juga ngambil jurusan pertanian.
Jadi background saya itu sama sekali tidak ada tentang pendidikan bahasa, sama sekali tidak ada. Makanya itu banyak teman-teman saya pun sampai sekarang mereka juga agak heran. Loh kok bisa Mr. Rofi sampean itu punya lembaga dengan pembelajaran seperti ini, 5 bahasa bahkan mulai dari bahasa Inggris, Mandarin, Korea, Jerman, Jepang. Kok bisa? Bisa saja karena itu semuanya karena takdir. Karena takdir dan juga ada peluang. Itu intinya. Nah, tahun 2013 em, sebelum itu 2013 saya masih kerja jadi marketingnya Salim Group. Salim Group di 2003 sampai 2013 akhir. Nah, pada waktu itu, tahun-tahun itu, saya kenal dengan yang saat ini mantan pacar saya, yaitu istri saya. Nah, saya kenal dengan istri saya, akhirnya kita bekerja sama bertiga. Saya, istri saya yang pada waktu itu belum jadi istri, masih pacar. Terus yang ketiga itu sama temannya istri saya. Itu ceritanya bertiga. Awalnya. Kita buat lembaga yang khusus untuk bahasa Inggris, tapi kita gagal. Eh, akhirnya saya sama istri saya itu mecah sendiri dan kita buat SOS Course and Training. Pada waktu itu kita baru buka satu bahasa saja, yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Seiring berjalannya waktu, 2013, 2014, 2015, bahasa Mandarin itu tidak laku sama sekali di Indonesia. Bahkan saya sering ngasih promo kelas gratis bahasa Inggris. Kelas gratis bahasa Mandarin. Kelas gratis bahasa Jerman. Jadi kami kan SOS itu punya 5 bahasa, yaitu Inggris, Jerman, Korea, Jepang, Mandarin. Mandarin dulu adalah salah satu bahasa yang sangat kurang diminati sama orang-orang Indonesia itu. Karena mereka menilai bahwa tidak ada peluang. Tidak ada peluang setelah belajar bahasa Mandarin ini kita mau ngapain? Tidak ada peluang pada waktu itu. Tapi kebetulan sebelum buka kursus itu istri saya eh, kursus 5 bahasa. Tapi satu-satu, Inggris dulu, setelah itu Mandarin, setelah itu Jerman, setelah itu Korea, setelah itu Jepang, seperti itu. Akhirnya kita trial error, pada waktu itu tetap membuka kelas gratis selama 3 tahun itu cuma promo kita itu bayar cuma 10.000 untuk pembelajaran selama 2 minggu. Itu muridnya cuma 3, 2, mentok paling banyak 5. Tidak pernah di atas 5. Nah, pada waktu itu bahasa Mandarin memang kurang diminati. Nah, kapan mulai diminati bahasa Mandarin itu? Mulai 2016 ketika Cina itu mulai membuka pintu untuk orang-orang dari luar Cina masuk ke Cina, entah itu kerja, entah itu kuliah. Tapi puncaknya itu awal bukanya itu ketika Cina membuka beasiswa parsial untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana. Seperti itu. Sebelum itu, apakah siapa saja yang belajar bahasa Inggris? Ada banyak sekali orang-orang yang ingin kerja di Taiwan, di Hong Kong, terus juga di Cina. Tapi Cina prosentasenya sangat sedikit. Yang paling banyak itu Taiwan. Makanya kita dulu juga punya bahasa Mandarin itu kita pecah jadi 2, yaitu bahasa Mandarin tradisional Taiwan, terus yang kedua bahasa Mandarin modern untuk Cina. Seperti itu. Nah, mulai buka itu 2016. Pada waktu itu saya masih kurang begitu fokus ke Mandarin. Tetap yang saya jalankan bahasa Inggris.
Tetapi lama-kelamaan mulai 2017, 2018 itu pertama kali kami eh, membuka program paketan. Maksudnya paketan itu seperti apa? Paket HSK itu. Karena pada waktu itu persyaratan untuk kuliah di Cina harus mempunyai sertifikat HSK, meskipun hanya kursusan. Dulu diterima. Sertifikat dari kursusan itu dulu diterima, tapi sekarang tidak. Harus HSK resmi dari Cina langsung. Seperti itu. Jadi tidak ada peluang untuk kerja di dalam negeri sendiri. Di Indonesia tidak ada. Begitu. Akhirnya berjalan. Mulai rame itu 2019. 2019 itu mulai banyak mahasiswa-mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang mau kuliah di Cina, seperti itu. Nah, pada waktu itu kami mengadaptasikan pembelajaran, pola-pola pembelajaran metode kampung Inggris dengan bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Jadi metode khasnya kampung Inggris kami adopsi ke bahasa Mandarin. Itu sudah mulai kami coba sejak 2015. Seperti itu. Akhirnya pada waktu itu 2019 anak-anak yang mau kuliah ke Cina kita terapkan metode itu. Setelah itu singkatnya di 2020 awal COVID. Awal COVID itu banyak sekali anak-anak dari Cina yang kuliah di Cina, anak-anak Indonesia itu dipulangkan. Itu dipulangkan, kemudian mereka nyoba-nyoba buat belajar di tempat kami. Pada waktu itu hanya kami sendiri. Jadi kami adalah kursusan pertama yang mempunyai asrama bahasa Mandarin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami kursusan pertama yang menggunakan metode terpisah antar skill bahasa. Jadi kami pembelajarannya itu ada speaking sendiri, bicara sendiri, terus ada kelas grammar tata bahasa sendiri, ada kelas writing, kelas menulis sendiri, ada juga kelas listening, kelas mendengar, terus ada juga kelas kosakata, hafalan kosakata sendiri. Itu kami pertama kali. Nah, pada waktu itu 2020 ketika setelah COVID dan kami sudah bisa buka lagi, itu murid-murid kami yang mahasiswa-mahasiswa dari Cina itu mereka komplain, Mister, kenapa kok pembelajarannya dipisah? Kenapa kok speaking sendiri, grammar sendiri, ini sendiri? Kami di Cina pembelajarannya tidak seperti itu. Nah, itu puncaknya. Akhirnya saya kasih pengertian, oke, sekarang kita belajar bahasa Mandarin. Kamu belajar di Cina untuk menempuh sampai HSK 4 itu butuh berapa bulan? Saya begitu. Butuh 4 tahun, Mister. Ada nggak teman-temanmu yang 4 tahun belajar bahasa Mandarin itu belum lolos HSK 4? Ada, Mister, banyak. Di sini kalian lolos HSK 4, kami jamin lolos HSK 4 itu hanya dengan 5 bulan. Saya begitu. Yang penting kalian mengikuti alur belajar kami yang ada di sini. Nah, pada waktu itu 2020 itu mulailah kami pisahkan antara bahasa Mandarin dan bahasa selain Mandarin. Karena kami punya 5 bahasa. Karena ada banyak sekali kompetitor itu yang membuat isu black campaign seperti ini. Ngapain kursus di Sihuan Mandarin? Ngapain kursus di SOS begitu? Karena mereka kenalnya kan SOS. Ngapain kursus di SOS? Di sana kan punya banyak bahasa. Jadi pembelajaran di sana tidak efektif. Kalian pasti tercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Seperti itu. Padahal pada kenyataannya tidak.
banyak sekali isu-isu negatif itu yang dikeluarkan oleh kompetitor-kompetitor. Tapi saya tetap saya tetap konsisten untuk menjalankan metode yang sudah saya desain dari awal. Pada akhirnya, ketika anak-anak mahasiswa yang dipulangkan dari Cina itu mereka komplain, akhirnya saya begini, oke, nggak apa-apa. Setelah ini kalian kalau memang tidak cocok dengan metode kami, kalian bisa keluar dari sini, nggak usah perpanjang lagi biaya belajarmu di sini, nggak usah bayar lagi. Kalian coba nyari tempat kursus yang lain, bandingkan bagaimana metodenya. Saya seperti itu. Karena saya berani gambling. Saya berani karena saya yakin betul memang yang nomor satu pembelajaran itu adalah metode. Guru itu nomor dua. Guru itu nomor dua. Jadi nomor satu adalah metode. Seperti itu. Nah, akhirnya setelah 2 minggu mereka balik lagi ke kami. Iya, Mister. Ternyata yang paling cepat dengan metode seperti ini. Metode seperti sampean ini, Mister, yang paling cepat. Oke, akhirnya lanjut. Nah, dari 2020 itulah akhirnya kita memfikskan, kita buka satu lembaga baru yang namanya Sihuan Mandarin Indonesia. Sihuan Mandarin Indonesia itu tempatnya tetap di daerah Kampung Inggris, tapi kita kita pinggirkan biar tidak tercampur dengan atmosfer bahasa Inggris di Kampung Inggris. Kita minggir, ada perumahan baru di sebelah pusat Kampung Inggris. Jadi perumahan baru itu perumahan subsidi pada waktu itu. Perumahan subsidi tanpa ada modal yang besar, akhirnya saya memberanikan diri untuk kredit pada waktu itu. Jadi jangan dibayangkan saya itu membuka kursus, membuka lembaga dengan modal yang banyak. Tidak, saya dulu membuka kursus, buka lembaga. Tahun 2013 itu saya buka SOS hanya dengan uang 4 juta. 4 juta itu kita pakai buat kontrak satu ruangan, ukurannya sekitar 4x6, ruangan 4x6. Itu yang kita pakai kelas di situ, kita pakai kantor di situ, kita pakai belajar di situ, kita pakai santai juga di situ. Jadi coba jangan bayangkan ukuran 4x6. Di situ hanya kami kasih karpet dan juga papan tulis begitu saja. Jadi kami tidak menggunakan modal yang begitu besar Pak, awalnya itu. Jadi setelah itu pun kami buka lembaga baru Sihuan Mandarin Indonesia itu karena saya juga mempunyai pandangan kelihatannya ke depannya ini bahasa Mandarin rame. Saya begitu. Kenapa? Saya punya pandangan seperti itu. Karena kita lihat trennya mulai dari 2015. Mulai dari beasiswa pertama yang dibuka oleh Cina itu bekerja sama dengan Abu Rizal Bakri. Pada waktu itu 17 calon mahasiswa yang dikirim ke sana dari Abu Rizal Bakri. Dari 17 itu 7 orangnya kursus di kami. 7 orangnya. Seperti itu. Oke, next dulu. Nah, ini sejak 2013. Seperti itu. Kami mempunyai kurikulum yang menjadi senjata utama kami untuk membuat murid itu bisa bahasa Mandarin dengan cepat. Makanya kita membuka lembaga itu sangat gampang. Yang susah itu mempertahankan. Bagaimana cara kita mempertahankan lembaga itu agar bisa eksis. Seperti itu. Bahkan ketika COVID, dari kurang lebih 280-an lembaga yang ada di Kampung Inggris Pare itu hanya sekitar 70 sampai 80 lembaga yang masih hidup.
termasuk SOS Course and Training ini. Karena sebagai lembaga kursus, kita itu harus punya identitas. Identitas apa? Yaitu, kenapa sih orang-orang itu harus kursus di tempat kami? Begitu. Itu yang nomor satu, nilai plusnya. Jadi di pasar itu ada banyak sekali orang jualan, orang berdagang di pasar, orang jual beras itu banyak, orang jual cabai itu banyak. Tapi mungkin Anda semuanya punya satu toko langganan yang ada di pasar. Kenapa Anda bisa berlangganan di dia? Sama, kami juga begitu. Banyak sekali saat ini tempat kursus di Indonesia. Bahkan alumni-alumni kami juga banyak yang membuka kursus di Sulawesi, di Jakarta, di Surabaya, seperti itu. Bahkan kami juga memberikan sebuah program khusus bagi karyawan perusahaan tambang. Itu kita kerjasama dengan perusahaannya. Ketika perusahaan itu ingin meningkatkan kapasitas karyawannya dalam skill bahasa Mandarin, mereka mengirimkan karyawannya ke sini untuk kursus bahasa Mandarin. Seperti itu. Nah, kurikulum atau metode ini tadi yang perlu digarisbawahi yang paling penting. Kami akhirnya sampai sekarang kita menggunakan metode yang kita adopsi dari pembelajaran bahasa Inggris itu tadi. Begitu. Nah, ini saya. Ini harus tidak usah saya ulang lagi ya. Saya itu kembali lagi background saya tidak ada background di bahasa. Jadi jenengan semuanya buat teman-teman audiens semuanya jangan pikir bahwa peluang itu kecil karena Anda semuanya tidak punya background ngajar atau background tentang pendidikan. Jangan berpikir seperti itu. Contohnya saya saja background saya pertanian, jadi saya sekolah pertanian 7 tahun tanpa ngambil kursus, tanpa ngambil kuliah tentang bahasa. Itu saya bisa. Jadi ini salah satu motivasi juga buat jenengan. Itu. Nah, banyak juga yang bertanya ke saya, Mister, apakah jenengan bisa bahasa Mandarin? Karena sekarang kursusan bahasa Mandarin Mister Rofi itu muridnya sekarang kurang lebih 200-an. Tadi sore kami update itu murid kami kurang lebih 200-an. Apakah saya bisa bahasa Mandarin? Jawabannya itu saya sering guyon ke teman-teman itu. Pengelola, pendiri itu tidak harus bisa bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin Anda secukupnya saja sudah sangat-sangat cukup. Bahasa Mandarin sedikit saja sudah sangat-sangat cukup. Yang namanya pengelola atau pendiri itu yang nomor satu adalah manajemen. Terus bagaimana cara kita membuat lembaga kita itu 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun, 50 tahun lagi tetap eksis. Itu yang penting yang harus difikirkan. Seperti itu. Terus gimana muridnya? Mister siapa yang ngajar? Yang pertama kali ngajar itu adalah istri saya sendiri. Saya memanajemen lembaganya. Karena saya sudah eh, apa namanya? Saya sudah pesimis, saya tidak bisa bahasa Mandarin dan saya tidak mau belajar bahasa Mandarin dulu itu. Karena saya bisanya bahasa Inggris dan Jerman. Apa bahasa Asia itu bahasanya perempuan saya begitu. Bahasa Asia itu kan agak mendayu-dayu, ada nadanya. Jadi saya menganggapnya itu kurang tegas begitu. Akhirnya saya tidak mau belajar pada waktu itu. Nah, yang ngajar bahasa Mandarin pertama kali itu adalah istri saya. Setelah itu, saya memanage bagaimana programnya kira-kira. Jadi saya meneliti tentang pasar yang ada di Indonesia. Saya meneliti itu pun saya butuh waktu lama.
Karena pertama kali saya membuka kursus dengan istri saya itu, saya tidak tahu harus ngapain. Kursus ini cara kerjanya gimana. Kursusan ini apa yang harus saya lakukan dulu. Saya tidak tahu sama sekali. Akhirnya 4 tahun pertama itu saya rugi. Saya rugi. Saya rugi sepeda motor saya jual. Ada kurang lebih 3 sepeda motor saya jual hanya untuk membiayai kursus. Sampai orang tua saya dulu marah. Saya dibilang begini, kamu itu kenapa kok buka kursusan? Kamu kenapa kok ngajar begini, begini, begini? Kursusan itu ibaratnya kamu menunggu ayam bertelur. Ya kalau ayammu bertelur, kalau enggak, seperti itu. Jadi satu lagi yang harus kita pahami. Bahwa menjadi seorang bisnismen, menjadi seorang wirausaha itu harus kuat dengan eh, hasutan, godaan ya dari orang lain. Karena kita sendirilah yang menentukan nasib kita. Setelah ini kita mau ngapain, setelah ini kita mau ngapain. Tapi kita juga harus ulet dan harus bertahan meskipun apapun yang terjadi. Saya pernah down, nggak punya murid sama sekali selama 3 bulan dulu itu. Sampai sama orang tua saya ditelepon. Udah pulang aja ke rumah. Nggak usah dipare lagi. Kamu saya masukkan di perusahaan kain yang ada di Nganjuk. Begitu. Enggak, saya nggak mau. Saya tetap di sini. Karena saya konsisten, saya pengen bekerja di bidang ilmu. Karena saya merasa ketika saya ada di sini, di kursusan ini, kita ngajar, kita bekerja di bidang ilmu, kita menyebarkan ilmu, itu ada sebuah rasa kepuasan dan ketenangan begitu. Meskipun pada waktu itu kita uang sangat-sangat minim, begitu. Meskipun murid bisa dibilang nggak ada, saya tuh pernah nggak ada murid selama 3 bulan. Terus makan gimana? Oh saya dulu ketika saya buka kursus, terus nggak ada murid, saya itu jual makroni, makroni goreng itu. Saya beli di pasar Paris ini, terus saya goreng, sore saya goreng, malam saya packing, pagi saya titipkan ke camp-camp bahasa Inggris yang rame-rame itu. Sampai segitu, itu lama saya jual makroni ada sekitar 1,5 tahun untuk menopang operasional kursusan saya. Pada waktu itu cuma saya, istri saya, sama satu guru. Itu. Jadi dulu saya buka kursus itu hanya saya dan istri saya. Terus sekitar 2 tahun kemudian baru berani rekrut satu guru. Karena kenapa nggak dari awal langsung merekrut guru? Karena kita tidak ada biaya untuk memberi gaji. Begitu. Akhirnya kita sendiri yang turun. Dan mau tidak mau saya juga harus belajar. Akhirnya saya pilih, oh saya belajar bahasa Jerman saja. Kebetulan kan istri saya bisa lima-limanya. Begitu. Nah, next. Nah, visi kami adalah menjadi lembaga kursus bahasa asing unggulan yang mampu mencetak generasi pembelajar berdaya saing global melalui penguasaan bahasa dan pemahaman lintas budaya. Ini. Nah, ini visi kami. Jadi intinya begini. Em, yang nomor satu, niat saya dulu membuka kursus bahasa Mandarin setelah 2024 awal saya resign dari pekerjaan saya di Salim Group. Itu niat saya pengen membantu sesama, itulah. Jadi ketika kita mau membuka sebuah bisnis itu yang paling penting adalah niat awal kita. Kita harus berniat baik, jangan nomor satu yang dipikir uang dulu. Kalau nomor satu yang dipikir uang dulu, uang itu akan lari dari kita. Begitu. Saya dulu seperti itu. Semakin saya mengejar uang, semakin jauh uang itu. Akhirnya saya belokkan, saya tata hati saya. Niat utamanya adalah
eh, menyebarkan ilmu Tuhan seperti itu. Makanya, maka dari itu banyak sekali murid-murid saya itu dulu yang awal masuk cuma bayar DP, setelah itu lulus mereka nggak bayar. Banyak sekali itu. Seperti itu. Nah, ekosistem 5 bahasa ini. Kami punya bahasa Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Inggris. Nah, di awal memang bahasa Mandarin itu kita melayani untuk calon-calon mahasiswa yang ingin kuliah di luar negeri. Tapi semakin ke sini, mulai 2021, itu sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan tambang yang membuka perusahaan di Indonesia. Inilah mulai meledaknya bahasa Mandarin di Indonesia itu sekitar tahun 2020 akhir ke tahun 2021 awal. Seperti itu. Nah, pada waktu itu barulah kita buka program yang berdurasi 3 bulan. Itu kita jamin sampai selesai HSK 4. Begitu. Sorry, HSK 3. Begitu. Nah, di sini kami itu eh, memberikan fasilitas, beberapa fasilitas yang mendukung di kegiatan belajar mengajar. Karena yang nomor satu, kalau sekarang itu yang nomor satu, pasar saat ini, itu yang dilihat adalah fasilitasnya apa saja. Begitu beda dengan pasar yang zaman dulu, yang penting ada guru yang mau ngajarin, kita sudah sangat bersyukur. Tapi kalau sekarang itu, kalau sekarang kita berubah pasarnya, yaitu fasilitas harus seimbang seperti itu. Oke, sistem imersif asrama mewajibkan siswa berbahasa Mandarin dalam percakapan asrama harian demi mempercepat pemahaman alami. Jadi kita di sini punya asrama yang berbasis dengan bahasa Mandarin. Semua penghuni asrama kita wajibkan untuk berbahasa Mandarin. Seperti itu. Fokus kompetensi praktis. Nah, kompetensi praktis itu apa saja? Seperti berbicara dan menulis. Karena saat ini yang dibutuhkan di dunia kerja adalah bicara dan juga nulis. Translator itu ada translator lapangan yang kerjanya cuma ngomong, ada juga translator kantor yang mereka harus bisa mentranslate dokumen-dokumen seperti itu. Nah, setelah itu kita juga ada evaluasi harian. Kita evaluasi harian itu untuk kita tanyakan ke tim kita, bagaimana anak-anak murid kita, apa kendalanya. Karena pembelajaran bahasa itu setiap hari pasti ada hal-hal baru yang harus kita pelajari. Seperti itu. Kita tidak bisa, oh dulu saya belajar itu seperti ini, ya sekarang saya ngajarnya seperti ini. Tidak. Bahasa itu setiap hari berkembang. Seperti itu. Nah, kenapa harus belajar bahasa Mandarin ini? Untuk memperkuat niat kita, keyakinan kita, kenapa kita harus buka bahasa Mandarin di Indonesia. Ya, bahasa Mandarin itu dipakai lebih dari 1/4 manusia yang ada di bumi. Apalagi di Indonesia sekarang sudah banyak yang bisa pakai bahasa Mandarin. Mungkin sekarang itu 50%-nya. Nah, ya, terus yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Tiongkok atau ke Taiwan. Beasiswa ke Tiongkok, ke Taiwan sekarang itu mudah banget. Lebih mudah kuliah ke Tiongkok atau ke Taiwan daripada kuliah di PTN Indonesia. Saya ada satu cerita. Saya alumni dari sini itu, saya tanya ketika kursus, kenapa kok kuliah di Taiwan, di Cina? Iya, Mister, bapak saya itu sudah nyiapin saya uang sekitar 1,2 M buat masuk ke kedokteran di Surabaya. Tapi saya nggak mau, Mister. Lu kenapa nggak mau? Iya, ketika saya cari-cari informasi, ternyata di Tiongkok itu
cuma butuh uang sekitar 400 sampai 450 juta sampai lulus. Itu pada tahun 2000 sekitar 2019, 18, 19. Anaknya sekarang sudah jadi dokter, dia dinasnya di Pasuruan. Jadi orang tuanya sudah nyiapin uang 1,2 M. Kita bandingkan 1,2 M kalau di Indonesia itu baru masuknya saja. Masih belum uang SKS bulanan, belum uang gedung, belum praktek, belum lagi nanti beli kadaver. Seperti itu. Lebih dari 2 M habisnya kalau kita belajar kedokteran. Tetapi kalau di Cina murah dan juga lebih mudah lagi masuknya. Begitu. Di Taiwan pun juga begitu. Kami itu ada salah satu kerjasama lembaga itu lembaga agensi kuliah sambil kerja ke Taiwan. Itu ada setiap tahun mereka mengirimkan kurang lebih sekitar 15 sampai 30 calon mahasiswanya dibekali di sini bahasa Mandarin. Khusus bahasa Mandarin Taiwan karena kita harus menyadari bahasa Mandarin Taiwan dan Tiongkok itu berbeda. Seperti itu. Dari Hanse juga berbeda, dari kosakata juga banyak perbedaan. Kan seperti itu. Nah, peluang kerja dengan gaji yang sangat tinggi. Sekarang itu, nah buat ini mbak-mbak yang pengen kerja jadi translator, mas-mas juga yang pengen kerja jadi translator. Saat ini gaji terendah translator itu kalau di luar Jawa kurang lebih 8 juta. Itu awal, gaji awal. 3 bulan kontrak, setelah itu bisa diperpanjang. Kalau di Jawa sekitar 6 sampai 9 jutaan. Tapi kalau sudah lancar dan sudah berpengalaman itu bisa sampai 15 juta. Begitu. Nah, setelah itu gaji tinggi dan karir yang cerah itu sudah pasti. Relasi dan hubungan bisnis yang menjanjikan. Sekarang itu pramugari diwajibkan bisa bahasa Mandarin saat ini. Pramugari itu. Bahkan saya kemarin, tahun kemarin saya ibadah di Mekah. Tahun kemarin itu saya lihat ternyata announcement peringatan-peringatan di sana itu di Arab itu di wilayah Mekah dan Madinah itu bahasa Arab, bahasa Inggris dan Mandarin. Nah, itu bahasa Mandarin. Ternyata sudah dipakai di banyak negara. Nah, ini kita kerjasama di banyak perusahaan tambang. Legasi ini agensi kuliah sambil kerja yang ke Taiwan itu tadi yang saya ceritakan. IWIP, Weda, OSS, Mineral Alam Abadi, dan yang lain sebagainya. Ini banyak yang nggak kita cantumkan di sini karena tempatnya memang terbatas. Sebenarnya kita ada banyak sekali lebih dari ini. Ada IPIP juga kemarin. Terus Harita, begitu. Ada banyak sekali. Jadi mereka itu sering sekali ke sini dan melakukan rekrutmen di sini. Jadi murid-murid kami itu tidak usah susah payah untuk mengirim CV ke sana, mengirim CV ke luar Jawa, ke perusahaannya langsung tidak. Jadi kebanyakan mereka yang datang ke sini untuk melakukan rekrutmen. Begitu. Jadi murid-murid sini itu saya bilangi, kamu kalau belum dapat kerja jangan pulang. Kamu pulang kalau sudah dapat kerja. Saya bilang begitu. Karena nanti kalau sudah di rumah mereka malas cari kerja. Begitu. Nah, selanjutnya target nomor satu target. Target yang nomor satu itu adalah suka dulu bahasa Mandarin. Karena sekarang banyak sekali anak-anak yang ke sini, murid-murid yang ke sini itu buat pelarian juga dari orang tuanya. Sama orang tuanya disuruh belajar Mandarin, tapi dia tidak punya minat bahasa Mandarin. Nah, itu potensi trouble itu. Kalau Anda mau buka lembaga, Anda harus apa namanya, siap-siap ada kasus seperti itu. Begitu. Sekarang banyak sekali, apalagi generasi saat ini yang baru lulus SMA ini. Itu bahaya sekali. Makanya dari itu, yang nomor satu target kita adalah membuat murid itu suka bahasa Mandarin dulu. Suka dulu. Kalau sudah suka, buatlah mereka bicara bahasa Mandarin meskipun salah.
Jangan pernah mengatakan bahwa kamu salah begini, begini, begini yang benar. Jangan pernah kalau punya murid itu. Nah, nanti akan bikin dia ngedrop. Kalau untuk murid-murid baru, begitu ya. Terus yang ketiga baru nulis Hansa nomor 3. Nulis Hansa itu terakhir. Jangan kebalik, nulis Hansa dulu, baru bicara. Jangan dulu. Itu dibalik karena kita belajar bahasa itu adalah permainan otak ya. Jadi kalau kita belajar tentang speaking itu yang bekerja otak kanan kita. Tapi kalau kita belajar grammar dan nulis itu yang bekerja otak kiri. Begitu. Kita harus bisa bisa menyikapi kebiasaan naturalnya manusia seperti itu. Nah, akhirnya jenengan nanti kalau mau ngajarin anak, ketika jenengan paham itu akan mudah sekali untuk membuat anak itu paham. Begitu. Lanjut. Nah, ini kegiatan-kegiatan kami. Ini ada yang ada mobil jeep itu anak-anak jalan-jalan ke Bromo. Itu ada di program 7 bulan dan 9 bulan. Kalau 7 bulan itu kita ada bonus gratis jalan-jalan ke Bromo. Kalau yang 7 bulan gratis jalan-jalan ke Bali. Sorry, yang 9 bulan gratis jalan-jalan ke Bali. Terus yang tengah itu dokumentasi dokumentasi proses belajar mengajar. Kita seperti itu. Kita ada banyak tempat, ada ruang indoor, ada juga outdoor. Nah, yang ini anak-anak sedang senam setiap hari Jumat, begitu. Nah, ini benefit. Apa sih benefitnya kalau belajar di sini itu? Belajar di sini itu bisa memanfaatkan hari libur sekolah. Itu kita juga menerima program liburan. Membiasakan siswa untuk berbahasa Mandarin aktif dalam keseharian mereka. Itu sudah pasti. Mengembangkan kepribadian yang mandiri leadership. Nah, begini. Kenapa di sini ada asrama? Asrama itu kita kumpulkan semua cewek-cewek, cowok sama cowok seperti itu. Jangan digabung antara cowok dan cewek, nanti jadi banyak nanti bahaya. Begitu ya. Nah, setelah itu membangun kemandirian. Banyak anak-anak di sini itu anaknya orang-orang yang dari segi ekonomi mereka menengah ke atas, akhirnya mereka di sini harus masak sendiri, harus bangun pagi karena di sini kelas paling pagi itu 5:30. Jadi sebelum 5:30 mereka harus sudah bersiap untuk belajar seperti itu. Terus mengembangkan mindset siswa. Mindset itu yang sangat penting. Kami di sini itu eh, berusaha untuk mengubah mindset bahwa belajar itu bukan untuk cari uang. Itu nomor satu. Belajar bukan untuk cari uang, tapi belajar itu untuk merubah pola pikir. Karena ketika pola pikir kita berubah, pola pikir kita lebih baik, maka uang itu akan ikut sendiri. Kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika uang itu kita kejar terus, maka uang itu akan menjauh juga. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu dengan niat baik, maka uang itu nanti akan ikut dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, berpeluang besar mendapatkan beasiswa. Ini sudah saya jelaskan tadi. Ini kelas malam, ini foto ini kelas malam. Jadi kelas malam itu mulai jam setengah 7 malam sampai jam 8 malam. Itu ada kelas game, ada juga kelas listening. Jadi kadang kita mendengarkan musik, terus watching, nonton drama-drama seperti itu. Tapi setelah itu kita tanyain ke murid apa hasilnya dari situ. Dari drama Cina tadi yang ngomong bahasa Cina apa yang kamu dapat. Seperti itu, membiasakan mereka buat nyanyi lagu-lagu bahasa Cina itu sangat penting. Karena pendengaran kita itu pasti bagus ketika speaking kita itu bagus. Begitu. Jadi nomor satu adalah speaking, makanya itu
kita latih mereka untuk ngomong dan juga nyanyi bahasa Mandarin. Seperti itu. Nah, pilihan program di kita itu banyak. Ada 1 minggu, 2 minggu. Ini untuk program holiday 1 minggu dan 2 minggu. Ada juga 1 bulan. Ada juga yang 3 bulan. Kalau 1 bulan itu cuma HSK 1 saja. Ada yang 3 bulan, 3 bulan itu programnya mulai dari nol dasar sampai HSK 3. Atau mungkin nanti dapatnya sekitar HSK 4 awal, itu 3 bulan. Ada juga 5 bulan. Kalau 5 bulan itu mulai dari nol sampai HSK 4B selesai. Ada juga yang 7 bulan. 7 bulan itu ada kelas translatornya. Setelah HSK 4 selesai, nanti ada translatornya dan juga ada bonus jalan-jalannya. Ada juga yang 9 bulan itu mulai dari 0 sampai HSK 5 plus kelas translator plus jalan-jalan ke Bali. Seperti itu. Kelas translator itu apa? Kelas translator itu kelas untuk melatih mereka agar bisa mentranslate. Translate apa? Bisa translate video, bisa translate berkas seperti itu. Terus kapan bisa dimulai untuk belajar translator? Kalau kita di sini standarnya mereka baru bisa belajar translator kalau mereka sudah lolos HSK 4 atau sudah selesai belajar HSK 4. Karena di dunia kerja itu saat ini, kalau dulu memang ya, dulu itu tidak bisa kita salahkan karena perusahaan tambang yang ada di Indonesia itu sangat membutuhkan karyawan yang bisa berbahasa Mandarin. Akhirnya mereka belum punya sertifikat HSK gitu, mereka sudah diterima, sudah direkrut. Baru HSK 3 mereka sudah direkrut, tapi sekarang tidak. Sekarang spesifikasi pekerja translator itu sudah minimal HSK 4. Seperti itu. Karena saking banyaknya orang yang bisa bahasa Mandarin. Ketika mereka ngambilnya ngasal, pasti juga mengecewakan begitu. Begitu. Kita lanjut lagi. Nah, jadwal kegiatan kita kalau ada di sini ya, itu jam 5 sampai jam 6. Ada juga di sini kelas jam setengah 6 juga sampai jam 7. Itu kelas pagi. Kelas pagi itu menghafal kosakata. Kenapa? Kok pagi? Mereka tidak, kami wajibkan mandi di kelas ini. Mereka belum mandi, cuma cuci muka. Setelah sholat pun mereka belum mandi, masih pakai sarung, masih muka bantal, rambutnya masih awut-awutan karena baru bangun tidur. Kita tetap perbolehkan. Bahkan kalau anak-anak takut kedinginan karena di Pare ini lumayan dingin kalau pagi, nggak usah mandi dulu lah, nanti aja setelah kelas pagi. Karena apa? Di pagi hari itu kita harus memanfaatkan momen otak manusia itu sedang fresh. Ya, sedang fresh. Karena begini, saya sendiri merasakan bahwa ketika kita bangun tidur pagi itu kita seger banget, otak itu santai gitu. Bahkan utang aja nggak kepikiran gitu. Utang aja pasti lupa kalau pas kita bangun tidur gitu. Kalau sebelum tidur pasti keingat kalau itu tadi. Begitu ya. Nah, jadi bangun tidur pagi itu kita biasakan untuk menghafal kosakata. Paling tidak 20 kosakata baru. Begitu. Nah, setelah itu kita baru kasih waktu mereka untuk mandi dan sarapan. Nanti mulai kelas lagi sekitar jam setengah 8. Kelasnya itu nanti sejam setengah. Kalau bisa itu kelas speaking dulu, tapi kalau tidak bisa ya apa boleh buat seperti itu. Nah, setelah itu kan kita ada 3 kelas inti, 2 kelas camp. Maka itu yang pagi itu tadi namanya kelas camp, semua murid, semua level kita campur jadi satu. Begitu. Nah, di kelas yang kedua ini ada jam setengah 8 ini adalah kelas inti. Kelas inti itu ada speaking, grammar, dan juga writing, menulis. Di sini itu. Nah, kelas speaking itu kalau bisa ditaruh di pagi hari, kalau bisa. Begitu. Tapi kalau di sini berhubung di sini kelasnya sangat banyak dan juga menyesuaikan jadwal guru, akhirnya di sini kita kelas pagi itu bisa speaking, bisa grammar, bisa writing. Seperti itu. Nah, setelah itu
Ada lagi jam setengah 10 sampai jam 11. Nah, siang kita istirahatkan di siang hari itu. Karena kasihan yang biasanya tidur siang, nanti nggak tidur siang jadi pusing, seperti itu. Nah, setelah itu ada sore lagi. Nah, sore sekitar jam setengah 4. Ada juga kita kelas jam setengah 4. Kalau nggak gitu ya sekitar jam 2 atau setengah 2. Begitu, tergantung dari jadwal gurunya. Setelah itu istirahat lagi dan juga setelah maghrib sekitar setengah 7 kita ada kelas terakhir yaitu kelas camp yang tadi ada fotonya pakai bedak-bedak tadi. Begitu. Nah, untuk kelas camp ini yang paling tricky. Kelas camp itu. Kelas apalagi kelas camp malam. Kalau kelas camp pagi mereka masih semangat. Tapi kalau kelas camp malam dari pagi mereka itu sudah pusing, sudah dijejeli dengan bahasa Mandarin yang notabene mereka nggak paham sama sekali. Bahkan karena begini, ilmu guru yang diturunkan itu 100%, tapi yang diterima oleh murid itu maksimal 40%. Itu adalah penelitian dari salah satu peneliti dari Amerika tentang pendidikan. Saya lupa siapa namanya. Jadi kita harus menyadari kenapa ketika kita ngajar, kok murid kita nggak langsung bisa semuanya. Karena ya itu tadi, memang standarnya yang bisa dipahami sama murid itu cuma 40% dari apa yang kita sampaikan. Begitu. Nah, mereka dari pagi sudah pusing, belajar tentang writing, belajar grammar, belajar nulis handshake, belajar ngomong udah capek. Nah, waktunya di camp malam inilah mereka kelasnya santai, refreshing, seneng-seneng. Mungkin ketemu sama adik kelas, adik angkatan, yang dia taksir mungkin. Akhirnya kita kumpulkan jadi satu. Begitu ya. Lanjut. Nah, kita juga melakukan program, kita ada program Goes to School. Jadi program-program ketika sekolah minta ada satu guru yang datang ke sekolah untuk ngajar bahasa Mandarin eh, murid-murid mereka, entah itu sebulan, entah 2 minggu, entah 3 bulan kita juga ready begitu. Asalkan nanti jadwalnya sesuai dengan jadwal yang kami bisa begitu. Nah, kenapa belajar bahasa Mandarin di kita itu benefitnya apa saja sih? Biaya kita murah. Itu yang pertama. Kalau dibandingkan dengan gaji di tambang, ya gaji di tambang itu per bulan 8 juta minimal. Kalau kursus di sini itu per bulan sekitar habisnya cuma 2,5 juta itu hitungannya. Jadi mungkin kursus di sini 5 bulan, gaji 1 bulan, sorry gaji 2 bulan itu sudah nutup modal mereka untuk kursus. Begitu. Lanjut lagi ya. Nah, terima kasih banyak. Mungkin dari penjelasan saya ini nanti ada yang ditanyakan. Oh iya, satu lagi yang ketinggalan. Saya berpesan ke Anda semua. Ini setelah apa yang sudah saya lakukan sejak 2013 sampai sekarang, berarti sudah 13 tahun. Saya akhirnya menemukan bahwa guru itu ada 4 macam. Guru itu ada 4 macam. Sekarang mari kita koreksi diri kita kemungkinan masuk yang mana. Ada yang pertama, guru yang tidak pinter tapi bisa minterin. Itu banyak sekali. Mungkin ketika kita sekolah, ketika Anda semua sekolah dulu, ada guru yang mungkin orangnya nggak begitu pinter. Ketika ditanya jadi PR, ketika ditanya baru dijawab besok. Tapi ketika dia menjelaskan itu enak banget. Dan kita cepat paham. Ada yang seperti itu. Ada juga yang seperti ini. Kita nanya ke teman sekolah kita dulu. Ini gimana sih sebenarnya kok aku tadi dijelasin guru tadi nggak paham. Kita nanya ke teman dan akhirnya kita paham. Nah, teman kita itu tadi sama guru yang menjelaskan itu pinteran mana? Pasti pinteran guru. Dan guru yang dan teman kita itu nggak pinter, tapi dia bisa menjelaskan dengan baik.
Nah, itu adalah guru yang nggak pinter tapi bisa minterin. Terus yang kedua, ada guru yang nggak pinter dan nggak bisa minterin. Ini semoga kita semuanya tidak termasuk di golongan ini. Udah nggak pinter tapi nggak bisa minterin. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Makanya itu kita harus belajar bagaimana cara menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami. Itu. Kita harus pakai istilah-istilah yang mudah, yang gampang, yang istilah-istilah yang kasual, yang biasa digunakan oleh orang-orang seperti itu. Jangan pakai istilah-istilah yang susah, itu salah satunya. Terus yang selanjutnya ada guru pinter, ini yang ketiga ya, guru pinter tapi dia tidak bisa minterin. Banyak sekali ini. Contoh, ini yang pasti, ini pasti kebanyakan dari jenengan setuju. Kebanyakan dari Anda setuju pasti ini. Contoh apa? Guru-guru fisika. Ya, guru fisika itu pinter banget. Tapi kita dijelasin kadang puyeng sendiri, pusing sendiri. Iya kan? Saya dulu juga begitu. Ada guru fisika saya itu. Oh, sampai kepalanya botak saking pinternya itu. Tapi ketika saya dijelasin, saya nggak paham. Itu. Nah, itu. Itu adalah guru yang pinter tapi nggak bisa minterin. Tapi tidak semua guru fisika seperti itu ya. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Ada juga guru fisika yang pinter dan juga kalau menjelaskan itu paham. Nah, ini kasusnya di mana? Kasusnya adalah dia tidak bisa menjelaskan. Gitu. Nah, yang terakhir ini guru yang paling susah ditemui. Ini adalah guru yang pinter dan bisa minterin. Semoga kita semuanya termasuk di dalam satu golongan ini. Guru yang pinter dan juga bisa minterin. Udah orangnya pinter, ya kan? Wah, itu favorit banget itu kalau jadi guru itu. Udah ganteng, cantik, ya kan? Pinter, penjelasannya enak, gampang dipahami. Wah, itu. Mungkin dari 10 guru ada satu atau dua guru itu aja udah jos itu. Udah mantap banget itu. Seperti itu. Jadi empat macam ini. Mari kita semuanya berusaha. Kita termasuk yang ini. Satu cerita. Dulu, kenapa kok saya bisa bahasa Inggris padahal saya itu jurusannya pertanian dulu. Saya bisa bahasa Inggris dan bahasa Jerman itu karena terpaksa. Kok terpaksa? Iya, saya terpaksa. Karena pada waktu itu istri saya hamil anak pertama dan harus pulang. Istri saya itu rumahnya Bangkalan Madura. Harus pulang karena udah hamil tua. Waktu sebentar lagi melahirkan sudah 7 bulan. Nah, akhirnya, wah, aku nggak bisa ikut pulang. Aku harus nyari uang di Pare. Saya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya saya buka office. Dan takdir Tuhan, bagus sekali takdir Tuhan itu. Ketika saya buka office, itu banyak yang nanya bahasa Jerman pada waktu itu, tahun 2014. Saya itu ada nolak itu kalau 5 orang gitu ada dulu itu. Aduh maaf, ini gurunya sedang persiapan melahirkan, jadi mungkin 3 bulan lagi baru kita bisa buka. Aduh Mister, kok 3 bulan lagi? Saya pasti udah pulang kalau 3 bulan lagi. Begitu. Akhirnya malam saya telepon istri saya, ini gimana? Gak apa-apa lah, saya coba ngajar loh. Coba ngajar gimana? Orang aku bahasa Jerman aja. Cuma dengar dari sampean, aku nggak pernah belajar bahasa Jerman. Enggak, bisa. Bisa sampean bisa. Jadi itu ada sekitar seminggu. Setiap malam saya telepon ke istri saya dan saya didorong oleh istri saya untuk belajar bahasa Jerman. Nah ini loh, ilmunya orang berhasil itu adalah ilmu-ilmu kepepet. Orang kalau kepepet itu apa saja dia lakukan. Karena saya juga kepepet, saya butuh uang untuk istri saya yang sedang mau melahirkan. Akhirnya apa? Ya udah, begini saja. Eh, Sampean besok ngajar, istri saya bilang begitu. Sampean besok ngajar, malam saya ajarin apa yang harus di apa namanya, yang harus diajarkan besok.
Akhirnya pada waktu itu setiap malam saya persiapan. Jadi besok ngajar apa, sekarang saya baca. Besok ngajar apa, sekarang saya baca. Guru itu menangnya satu malam aja. Guru itu. Begitu. Guru itu menangnya satu malam. Murid itu tidak bakalan tahu jenengan bisa atau tidak. Tapi murid itu yang penting muridnya yakin jenengan bisa beres. Pasti apapun yang jenengan sampaikan, itu pasti dia terima. Tapi jangan sampai salah. Karena kalau guru salah, itu adalah hukum baru atau materi baru. Seperti itu. Nah, salah satu juga. eh Akhirnya pada waktu itu, saya berani ngajar. Ya, setiap malam saya di briefing sama istri saya. Makanya sekarang itu di kursusan saya ini, setiap guru baru masuk, itu tidak langsung saya terjunkan ke kelas. Tapi kita briefing dulu yang namanya micro teaching. Micro teaching itu latihan mengajar. Itu sangat penting. Micro teaching itu latihan mengajar. Jadi istri saya yang apa namanya pengalamannya sudah sekitar 15 tahun mengajar bahasa asing, itu disalurkan ilmunya lewat micro teaching itu tadi kepada guru-guru baru. Micro teaching belajar ngajar. Jadi nanti kita suruh buat praktek ngajar dulu, terus kita koreksi kamu kurangnya apa, penulisanmu kurang jelas atau kamu terlalu kaku. Nah, cara penyampaiannya itu stepnya, langkah-langkahnya begini, 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 begini itu ada. Begitu. Nah, oke. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Setelah ini kita anu aja Kak Okta ya. Kita buka sesi tanya jawab saja mungkin Kak. Iya, Mister, mungkin kita langsung Ah, masuk ah. Kita langsung aja masuk tanya jawab saja ya. tanpa kita apa ya tadi singkat cerita gitu. Pastinya udah nangkep semua nih dari teman-teman Iya. semua. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya ya dari cerita Mister Rofi. Nah, di sini aku bakal ngambil untuk KL-nya boleh di-share layar dulu, Kak. Nah, di sini aku bakal ngambil dari 3 orang penanya secara langsung. Jadi teman-teman boleh nanti angkat tangannya. Sudah itu boleh buka mic dan buka kamera jika bisa. Boleh sebutkan nama, lokasi, dan untuk pertanyaannya. Setelah itu untuk teman-teman juga yang bisa, yang nggak bisa bertanya, mungkin yang menggunakan HP di sana atau di sana ada titik 3. Ya, sesuai dengan layar yang kami bagikan, di sana boleh ditanya jawab. Nanti teman-teman semua boleh tanya jawab di sana. Kami akan membacakan dan menyampaikan kepada narasumber. Mungkin bisa kita lihat ya, Kak, di sini udah ada yang ini angkat tangan belum ya? Untuk kakak-kakaknya kalau mau bertanya secara langsung kepada narasumber. Kak Yuyun, Kak Okta. Oke, kayaknya Kak Oktanya keluar sebentar. Iya, pertanyaannya apa? Kak Yuyun? Oke, Gimana? baik. Eh, eh, bisa dimulai ya? Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mr. Rofi, untuk penjelasannya sangat jelas sekali. Dan saya ingin bertanya, saya tuh benar-benar pengen banget nanti suatu saat pas pulang ke Indonesia, tapi belum tahu ya kapan gitu, pengen buka sendiri gitu kan, kursus Mandarin. Tapi lokasinya di tempat di wilayah kelahiran saya di Madiun gitu kan. Dan kebetulan di Madiun itu kan belum ada itu yang kayak kampung Mandarin gitu kan belum ada. Kalau kampung Inggris kayaknya sudah ada sih baru gitu. Nah, saya minta Mr. Rofi jika berkenan untuk memberikan saran. Apa sih yang harus saya lakukan pertama kali untuk bisa membuka kursus tersebut sesuai seperti yang Mr. Rofi buka gitu. Maksudnya sistemnya seperti kampung kampung Mandarin seperti itu. Terima kasih, Kak. Itu aja.
Oke, itu tadi dari pertanyaan Kak Yuyun, mungkin Mr. Rofi boleh dijawab secara langsung, atau Oke, mau ditampung? oke, langsung saja Mbak. Oke, silakan Mister untuk Iya, menjawabnya. halo Mbak Yuyun, salam kenal dari Madiun. Saya dulu kuliah di Unmer itu juga tinggal di Madiun, Mbak. Jadi saya Masya tahu Allah, salam betul, kenal juga. iya, saya tahu betul di Madiun itu kondisinya seperti apa. Sebenarnya kalau Mbak Yuyun buka di Madiun itu sangat potensi sekali. Yang pertama di Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Caruban itu orang-orang masyarakat sana itu banyak yang pengen kerja di luar negeri, apalagi di Hong Kong, di Cina, di Taiwan itu sangat banyak sekali. Jadi pasarnya jenengan itu sudah ada di sana itu. Minimal orang-orang yang mau kerja keluar. Terus yang kedua, kalau kita ingin membuka kursus di Jawa itu, yang nomor satu adalah kita menyadarkan orang-orang dulu bahwa sekarang itu ada potensi peluang kerja dengan gaji yang sangat tinggi, yaitu di perusahaan-perusahaan Cina. Di perusahaan Cina itu sudah banyak, ada di Semarang, ada di mana Sidoarjo, ada begitu. Ada banyak sekali, jadi tidak harus keluar Jawa. Itu informasi yang eh, saya kira bisa membuat kita yakin bahwa kita bakalan laku untuk membuka kursus di sini. Itu yang nomor satu. Terus yang nomor dua yang pastinya harus jenengan siapkan itu adalah materi. Jangan sampai meskipun kita bisa bahasa Mandarin, tapi ketika kita ngajar, materinya kita bingung apa yang mau kita ajarkan. Karena rata-rata seperti itu. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Saya pernah tahu teman-teman, karena saya dulu sering merekrut mantan-mantan pekerja migran dari Cina. Itu. Ketika mereka dihadapkan ke kelas, mereka bingung harus ngajar apa. Padahal di situ sudah saya kasih materinya ini. Begitu. Pertemuan pertama materinya ini, kedua ini, ketiga ini sampai selesai. 3 bulan atau 7 bulan. Tapi mereka bingung bagaimana cara menyampaikan materi itu. Nah, itu yang harus dilatih. Contoh materi perkenalan, bagaimana cara menyampaikannya. Terus POVO, bagaimana cara menyampaikannya, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya lagi. Karena di Indonesia itu yang banyak dicari adalah Mandarin modern ya. Mandarinnya Tiongkok. Jadi jenengan sebisa mungkin untuk untuk juga belajar bahasa Mandarin modern mulai sekarang. Karena pasti ada Hanse yang berbeda. Hanse-nya Taiwan itu susah banget loh. Hanse-nya Taiwan itu. Karena dia pakai tradisional. Begitu. Makanya itu coba beradaptasi dengan bahasa Mandarin modern itu. Yang selanjutnya. Terus yang paling penting buat orang itu percaya sama kita. Satu kunci murid itu bisa pinter, kita ajarin itu apa? Murid itu percaya bahwa kita bisa minterin. Itu kunci pertamanya. Selain itu kan environment, kalau jenengan pengen punya asrama ya jenengan harus punya tempat begitu. Paling tidak kalau saya di sini ada tempat yang saya kontrak buat asrama, ada juga tempat yang kita kerjasama, kos-kosan kita ajak kerjasama. Saya taruh anak di sini berapa bulan, begitu berapa orang saya taruh di sini, nanti kita jadikan buat kelas juga. Nah di situ selama adaptasi 1 sampai 2 minggu mereka boleh pakai bahasa Indonesia, tetapi setelah itu
harus dicampur dengan bahasa Mandarin. Kalau level-level sudah HSK 3, HSK 4 sudah kita wajibkan ngomong bahasa Mandarin 100%. Begitu. Begitu, Mbak? Ya, baik, terima kasih, Mister. Kemudian saya ingin bertanya lagi ya, Mister. Saya tuh pernah membayangkan bagaimana kalau misalnya kita perkenalkan Mandarin itu kepada anak-anak yang masih sekolah SD atau apa gitu. Mungkin apa tidak gitu loh. Terus kalau misalnya memungkinkan itu bagaimana kita untuk meyakinkan mereka, orang tua mereka terutama bahwa Mandarin itu penting gitu. Maksud saya bukan fokus ke orang-orang yang sudah siap kerja gitu maksud saya gitu. Menurut Mr. Oke. Raffi gimana? Ya. Oke, kita di sini juga buka kelas untuk anak-anak. Jadi metode pembelajaran untuk orang dewasa mulai dari SMA sampai ke atas dan juga SMA ke bawah, TK, SD, SMP itu berbeda. Kalau anak-anak itu metodenya kita yang paling cepat itu pakai metode nyanyi. Nah, untuk metode mungkin nanti Kak Okta, Kak L mungkin kan di seminar yang selanjutnya nanti kan ada bahasan tentang metode yang lebih spesifik. Itu kalau untuk metode kuncinya di nyanyi kalau untuk anak-anak. Terus kalau untuk meyakinkan orang tuanya. Prabowo, presiden kita sekarang ini saja sudah mengeluarkan statement bahwa sebentar lagi bahasa Mandarin itu diwajibkan di sekolah-sekolah. Itu yang nomor satu. Terus nomor dua, orang Indonesia itu punya kebiasaan seperti ini. Kalau sudah ada satu contohnya, dia akan ikut kalau berhasil. Tapi dia tidak mau untuk menjadi orang pertama. Contoh dulu di daerah saya itu ada anak apa namanya? Saya sajalah diri saya. Keluarga saya itu mayoritas adalah pegawai dan karyawan. Tidak ada yang jadi wirausaha atau bisnismen seperti saya. Ketika saya membuka bisnis, ya saya dilarang terus, jangan. Dan mereka tidak percaya bahwa ini sangat menguntungkan kalau dalam segi bisnis ya. Tetapi setelah saya berhasil, beberapa tahun kemudian saya berhasil, meskipun tidak dalam waktu yang singkat, akhirnya banyak keluarga, banyak orang, meskipun bukan keluarga saya, datang ke tempat saya menitipkan anaknya biar anaknya bisa seperti saya. Nah, itu loh. Jadi kita harus membuktikan dulu satu atau dua mungkin. Nah, baru nanti yang lain pasti ngikut begitu. Yang penting dibuktikan dulu, Mbak. Begitu. Baik, Mr. Raffi, terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih, Jenny. Sama-sama. Baik, itu tadi jawaban dari Mr. Raffi untuk Kak Yuyun dan di sini kita lihat ada beberapa yang angkat tangan nih, Mister. Mungkin kita bisa lanjut dari Kak Herniti. Boleh nih untuk di open mic atau open kamera juga untuk bertanya kepada ini narasumber kita. Baik, selamat malam Mr. Ropi dan kakak semua. Selamat malam. Jadi gini Mister, saya itu kan impian saya itu nanti kalau misalkan pulang ke Indonesia itu saya tuh mau jadi penerjemah. Ya, sedangkan kan saya kan di sini kerja di Taiwan aja belajar apa sih bahasa itu masih kayak gitu biarpun belajar tuh apa majikan ngomong tuh masih banyak yang nggak ngerti gitu. Saya minta sarannya supaya lebih lebih cepat lah gitu ya kasarnya. Terus pas pulang itu saya itu kan kebetulan di dekat rumah saya itu ada perusahaan Cina gitu. Nah, apakah saya juga perlu belajar bahasa Mandarin sederhana atau emang tidak perlu, kan emang katanya itu mirip-mirip ya, Mister.
Terus yang nomor 2 pertanyaan saya, semisalkan ada minat untuk apa? Kalau bisa enggak belajar online di Mr. Rofi gitu. Kalau misalkan bisa, eh, sepil dong biayanya. Terima kasih. Itu aja. Baik, itu tadi pertanyaan dari Kak Herniti. Mungkin dari Mr. Rofi bisa langsung dijawab. Silakan, Mister. Oke, yang pertama tadi bagaimana caranya biar kita bisa belajar Mandarin dengan cepat. Yang pertama itu bangun pagi. Setelah bangun pagi, Anda bisa dengerin podcast atau mungkin Anda merekam suara Anda sendiri. Anda kumpulkan kosakata. Setelah itu Anda rekam suara Anda. Nanti dihafalkan, itu dibaca paling tidak 3 kali atau 5 kali. Contohnya seperti ini, pakai metode drilling dengan diri sendiri. Itu kalau untuk hafalannya. Metode drilling itu seperti ini. Diulang. Jadi bahasa Mandarinnya dulu, baru artinya. Yao, mau, yao, mau, yao, mau. Seperti itu caranya. Nah, itu. Terus sebelum tidur, Anda kan pasti kalau tidur sudah capek. Kalau malam sudah capek, mau belajar malas. Cara satu-satunya yang paling ampuh, otak manusia ketika di fase-fase seperti itu sebenarnya waktu-waktu untuk merekam. Jadi saya biasanya itu pakai headset seperti ini, saya dengarkan podcast, kosakata, diterjemahkan di bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bisa kosakata, bisa podcast orang ngobrol, bisa musik-musik Mandarin. Itu saya dengarkan sampai tidur. Nanti 3 hari, 4 hari gitu pasti sudah hafal. Karena itu otak bawah sadar kita yang merekam. Saya yakin dari Anda semuanya sekarang belajar, nanti sore bisa lupa. Atau bahkan setelah belajar keluar kelas lupa. Karena apa? Yang merekam pembelajaran Anda itu adalah otak bawah sadar. Begitu. Nah, bagaimana caranya memfungsikan otak bawah sadar itu? Ya seperti itu. Pagi setelah baru bangun tidur itu kita hafalan. Terus yang kedua, ketika mau tidur kita coba dengerin podcast. Orang ngomong terus kita ulangi. Pengulangan, repetition, pengulangan itu sangat penting. Makanya tadi saya kan sudah sampaikan. Pendengaran kita bagus, orang ngomong terus kita langsung paham, itu ketika kita ngomongnya juga lancar. Tapi ketika kita ngomongnya tidak lancar, orang ngomong, kita dengarkan, kita juga akan tersendat. Begitu. Karena itu yang bekerja adalah otak bawah sadar. Itu. Terus pertanyaan yang kedua, haruskah masih belajar bahasa Mandarin modern? Anda punya bahasa Mandarin Taiwan, bahasa Mandarin tradisional itu masih, kalau persentase saya mohon maaf, kalau menurut saya itu masih 70% dari yang diinginkan sama laupannya, sama bosnya yang ada di tambang. Seperti itu. Karena semua yang ada di sana itu adalah orang-orang Tiongkok, bukan orang Taiwan. Orang Tiongkok pun mereka banyak orang dari pedalaman yang notabene logatnya berbeda. Sama kayak kita orang Indonesia, antara saya orang Jawa, Jawa saya Kediri, terus ada Jawa Surabaya. Ngomong bahasa Indonesia saja itu sudah beda logatnya. Sama orang Jakarta sudah beda, sama orang Sulawesi sudah beda logatnya. Nah, itulah yang membuat kita sering rancu dan sering tidak paham kalau kita bekerja di tambang di Indonesia ini. Begitu. Karena mereka sendiri menggunakan logat-logat daerahnya mereka. Kita harus ingat bahwa bahasa Mandarin itu ada 16 suku besar yang logatnya itu sudah sangat common di Cina. Seperti itu. Nah, kalau untuk biaya program di sini, kalau online itu biayanya, kalau kelas reguler sekitar 500.000 kalau nggak salah. Saya juga nggak begitu hafal. Kalau nggak salah 500.000 ya, mohon maaf. Nanti bisa saja WA kalau memang minat.
bisa catat ini nomor WA saya. Kalau misalnya minat nanti bisa WA-WA-an atau lewat 140 juga mungkin kalau bisa menjembatani. Nomor saya itu 081213130009. Nah, untuk siapapun dari Anda semuanya yang memang berniat untuk diskusi, konsultasi, kalau mau buka kursus, itu bisa nanti WA saya. Atau kalau mau kursus juga bisa WA saya, nanti langsung saya kirimkan nomornya admin pendaftaran saya, biar langsung gitu. Kalau mau buka kursus juga bisa komunikasi sama saya, mungkin nanti diskusi kurangnya gimana-gimana, atau mau main ke sini nanti ketika sudah pulang, begitu. Begitu, Kak Okta? Terima kasih Mister atas jawabannya. Oke, itu tadi jawaban dari Mr. Rofi. Mungkin juga masih ada nih Mister dari Kak Zainal Muhan. Mungkin boleh dibuka mic-nya Kak. Silakan bertanya. Halo, selamat malam semuanya. Halo, Mr. Rofi. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Terima kasih waktunya untuk moderator sudah diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan ke Mr. Rofi. Pertama, Mr. Rofi sangat menginspirasi banget terkait tentang pembukaan Kampung Mandarin ini bagi kita-kita semua yang di sini. Mungkin dari teman-teman yang mungkin banyak belajar bahasa di 140 dan lain sebagainya, untuk pulang nanti ini bisa menerapkan ilmunya nanti di kampungnya masing-masing. Kedua, saya tuh sebenarnya untuk pertanyaan itu sudah ditanyakan semua sama Mbak Yuyun tadi di awal mungkin. Nah, saya tuh sebenarnya menginspirasi banget Kang Rofi ini sebenarnya. Nah, saya nanti pulang nanti ini ingin ada cita-cita mengadakan satu bentuk les bahasa lah seperti itu. Tapi memang lingkungan saya juga di desa saya juga sudah sekarang kawasan industri sudah masuk semua, khususnya di Indramayu sendiri itu hampir 1.000 hektar sudah dibebaskan lahannya. Untuk pembebasan lahan kebanyakan itu investornya dari Cina. Nah, saya ini komunikasi menjadi hal yang penting bagi masyarakatnya. Artinya di sini kita akan ingin ini sama teman-teman ini ingin mengadakan satu bentuk itu apa namanya kayak seperti Kang Rofi seperti itu, kayak Kampung Mandarin kayak gitu. Nah, mungkin pertanyaannya sudah dan ini sudah menginspirasi banget oleh saya. Terima kasih, itu aja waktunya. Makasih. Ya. Sama-sama. Jadi silakan langsung dijawab Mister. Mungkin udah ada sebelumnya kan udah terjawab. Mungkin bisa dijelaskan Iya. kembali. Iya. Yang penting kalau di sana sudah ada pasar itu sangat gampang sekali kita jualan. Intinya kan seperti itu. Tapi harapan saya untuk alumni 140 ini ketika kita berjualan di pasar, jangan sampai kita saling sikut-sikutan. Kita harus berbisnis dengan baik dan bijak. Jangan sampai kita nyari makan tapi harus menumpahkan piringnya orang lain. Nah, jangan sampai itu. Karena saya merasakan sendiri bagaimana rasanya piring saya ditumpahkan ketika 1 sendok suapan ini mau saya ambil. Wah, itu. Karena bisnis itu bahaya. Bahayanya apa? Sesuatu kalau sudah berbau uang, nah itu kita harus saling kuat iman. Itu saja pesan saya, Mbak. Baik, terima kasih. Oke, ini yang terakhir nih Mister, ada pertanyaan juga dari Kak Cinta Dita. Mungkin boleh open mic atau bisa juga open kamera ya Kak untuk bertanya. Silakan. Ya, terima kasih 140 yang telah memberikan tempat kita untuk Zoom kali ini ya. Selamat malam buat teman-teman semuanya, juga buat Mr. Rofi yang sangat mengedukasi sekali kepada kita semua. Wan An, saya dari Taipei, tepat di bawah Iling I di sini, Mr. Rofi ya.
semua apa yang sudah diberikan kepada kita tadi benar-benar menginspirasi kepada kita semua. Mungkin kita semua yang berada di Taiwan ini sangat bercita-cita ya, apalagi kayak saya yang sudah lama banget di Taiwan. Dari dulu cita-cita ini kepingin membuka kursusan atau belajarlah, katakan kursus terlalu mewah ya, mungkin saya sendiri perbendaharaan kata Mandarinnya juga kurang. Sangat memimpikan hal itu, tapi kenapa dengan berjalannya waktu masih saja berada di Taiwan gitu loh. Jadi ya nggak tahu lagi nanti sampai kapan saya berada di Taiwan dan cita-cita saya ini nanti bisa terwujud gitu. Nah, ternyata setelah mendengarkan semua apa yang telah diceritakan oleh Mr. Rofi tadi, benar-benar sangat menginspirasi dan memberikan semangat buat kita semua, mungkin ya teman-teman yang ada di sini. Ya, pertanyaan yang saya tanyakan eh, dari awal, misalkan kita mau membuka dasar ibaratnya untuk orang jualan itu, ya terutama tadi kan sudah dijelaskan semua sama Mr. Rofi kan, apa saja yang harus kita persiapkan. Dan kalau semuanya itu sudah terrealisasi dan sudah bisa kita sediakan, itu apa ada izin, kayak izin-izin ke pihak yang berwenang dalam kita membuka kursus bahasa Mandarin atau bahasa Inggris itu, Mister? Itu pertanyaan yang ke satu ya. Terus pertanyaan yang kedua, seandainya kita setelah membuka misalkan, ya kita buka seperti itu, ada papan nama, ada apa gitu. Terus apa mampu sendiri misalkan seperti saya ini sendirian membuka kursus itu, apa perlu orang lain membantu kita gitu dalam hal apa misalkan yang perlu kita rekrut orang apa, misalkan kayak saya kan mungkin ya maunya itu ke bahasa Mandarin dulu, kita apa butuh orang yang lebih mahir lagi yang bisa berbahasa Mandarin terutama untuk menulisnya itu, soalnya untuk tulis itu kurang banget itu, misalnya ngomong aja, kalau nulis itu kurang paham banget. Begitu Mr. Raffi, terima kasih sebelumnya. Jadi itu sih tadi Mister untuk pertanyaannya dari Kak Cinta Dita. Mungkin Mister Rofi juga udah paham ya dari pertanyaannya. Boleh langsung dijawab aja Mister. Oke, Kak Cinta, salam kenal. Siap. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, izin lembaga itu sudah pasti karena kalau sekarang di eranya Presiden kita Prabowo ini kita sangat ketat di sini izin lembaga, mulai dari NIB izin lembaga, terus NPWP itu kita harus punya semua. Kalau sudah berjalan tapi ketika Anda masih merintis, katakanlah, itu masih belum begitu dibutuhkan. Tapi kalau rintisan Anda ini sudah berjalan secara reguler, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Anda rasa sudah cukup dan jenengan membutuhkan legalitas, entah itu nanti untuk pembiayaan, untuk bantuan pembiayaan atau untuk kerjasama dengan perusahaan, itu pasti dibutuhkan legalitas itu Pak. Begitu. Saya dulu buat izin legalitas karena dipaksa oleh perusahaan tambang juga. Pak, saya ini mau kerjasama dengan si Huan, dengan SOS, tapi kok nggak ada legalitasnya. Ini gimana? Saya nggak bisa. Akhirnya kita buatlah izin seperti itu, termasuk juga NPWP. Tapi kita semua harus hati-hati sekarang. Sekarang itu banyak kasus teman-teman yang mohon maaf ini nggak tahu ini positif atau negatif ya. Sekarang itu banyak sekali UMKM, termasuk kita kan sebenarnya UMKM. UMKM di bidang pendidikan. Itu yang harus lapor pajak tahunan. Nah, itu yang harus disiapkan juga kalau memang itu sudah berjalan loh Kak Yo. Nah, Iya, kalau iya, baru iya. merintis mah itu nggak masalah saya kira. Karena saya dulu setelah 5 tahun berjalan baru saya punya izin legalitas. Begitu. Oh, iya, iya. Iya, saya dulu begitu. Karena saya tidak butuh bantuan dari negara. Murid saya juga masih pas-pasan, cuma cukup buat makan. Kadang buat nambah kontrakan, perpanjang kontrakan itu aja masih harus cari utang. Kan begitu saya dulu.
Nah, setelah saya itu ada kerjasama dengan perusahaan yang harus menuntut saya pakai legalitas, baru saya buat. Seperti itu. Terus, apakah bisa, ini intinya ya, apakah bisa single factor? Bisa. Saya dulu juga single factor. Saya dulu. Yang ngajar cuma istri saya cuma mensupport dari belakang. Seperti itu. Dulu ketika HSK itu belum dibutuhkan sekarang. Dulu itu kami cuma buka speaking dasar. Jadi materinya cuma kenalan, bobo-mobo, hari, tanggal, bulan, tahun, menghitung, sampai cerita kegiatan sehari-hari. Itu. Intinya seperti ini. Ibaratnya kita mau memberi orang 10.000, kita tidak harus punya 100.000, ya kan? Nah, seperti itu. Kita punya 10.000, kita punya level speaking, kita punya speaking. Jenengan pasti bicaranya sudah lancar karena di sana sudah bertahun-tahun. Bahasa Taiwannya pasti sudah lancar. Itu saja yang dikasihkan. Begitu. Kursus khusus untuk bicara. Belajar. Nggak nulis, nggak apa-apa. Belajar Mandarin percakapan bisa. Begitu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu ketika lembaga yang jenengan rintis itu sudah banyak peminatnya, ada yang minat nanya untuk dokumen, menulis, barulah di situ Anda nyari teman yang bisa nulis. Begitu saja. Saja. Sama kayak warung itu loh. Pertama buka ya cuma kopi aja. Karena cuma bisanya dia bikin kopi. Setelah itu banyak yang minta Joshua extra jus itu baru cola. Gitu aja konsepnya. Pasar minta apa ya itu kita berusaha menyediakan itu saja. Yang penting kalau kita tidak bisa jangan pernah menawarkan itu. Jadi tawarkan saja apa yang kita bisa. Begitu aja.